Nah, terus jika kira-kira kalian akan lama untuk merendam si kura-kura ini, misalkan kalian mau pakai JKK Pro-Care. JKK Pro-Care itu kan efektifnya ya kurang lebih harus kita rendam itu 1 jam teman-teman. Nah, sedangkan air hangat ini kan nggak akan mungkin bertahan sampai dengan 1 jam. Nah, itu caranya gimana sih? Wah, menari-nari dia, sepertinya mau kawin. Yang ini jantan dan itu betina, tapi ukurannya masih kecil teman-teman, jadi belum siap, emang belum bisa untuk kawin. Tapi dia udah melting dance kalau nggak salah namanya, atau tarian tarian kebiasaan dia kalau dia mau ngajak kawin teman-teman. Hai buat kalian para pecinta kura-kura air tawar, yuk kita join di komunitasnya Kurapedia. Gimana cara gabungnya? Kalian cukup cari aja grup di Facebook Komunitas Kura-Kura Air Indonesia. Aku tunggu di grup itu, kita bisa berdiskusi bareng dengan para teman-teman atau para penghobi kura-kura air tawar tentunya. Selamat malam sahabat Kurapedia di seluruh Indonesia dan para pencinta kura-kura air tawar di seluruh Nusantara. Kembali lagi di channel Kurapedia. Nah, pada video kali ini, pada malam hari ini kita mau membahas tentang apa nih gitu ya. Nah, tadi kita udah kuras kolam kura-kura dan udah ngasih makan juga ya teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut yuk. Kemarin banyak banget yang komen di kolom komentar channel Kurapedia. Nah, untuk itu pada video kali ini aku akan membacakan Q&A dari sahabat Kurapedia. Langsung aja, jadi ada sahabat kita yang bertanya, Bang, kura-kura boleh direndam air hangat gak? Makasih sebelumnya Bang. Oke, kembali kasih ya buat kamu yang udah tulis di kolom komentar. Saya juga ucapin terima kasih atas kontribusinya telah menonton channel Kurapedia dan bertanya. Nah, buat kalian yang mau bertanya juga silakan tulis saja di kolom komentar, atau kalau misalkan pertanyaannya spesifik atau membutuhkan misalkan foto gitu, silakan aja DM di Instagramnya kura.pedia. Kura-kura direndam dengan air hangat. Nah, kira-kira boleh gak nih teman-teman? Nah, jadi kalian kalau ada pengalaman atau ada masukan, silakan tulis juga di kolom komentar untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman kita ini ya. Nah, jadi pertanyaannya mau coba aku jawab berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman ya. Pengalaman aku dalam memelihara kura-kura. Jadi gini, ini flashback sedikit, mohon maaf ya, bukan curhat gitu ya. Jadi bukan curhat nih, kemarin ada yang nulis di kolom komentar sampai berkata kasar gitu kan. Padahal ya aku menceritakan flashback gitu, bukan curhat. Jadi gini, dulu pertama kali aku memelihara kura-kura gitu kan, ya aku masih belum tahu apa itu, bukan belum tahu, jadi belum pernah memelihara reptil sebelumnya, hewan-hewan yang berdarah dingin teman-teman. Nah, ketika aku lagi melihara kura-kura itu juga musimnya lagi musim hujan dan dingin banget ya. Jadi belum ada lampu UVB, belum punya lampu UVA UVB, belum pakai heater, jadi murni hanya pakai itu tuh box donut di belakang yang seperti itu. Nah, itu aku memelihara satu kura-kura res dan satu kura-kura Ambon teman-teman. Nah, pada waktu itu ceritanya kan suhunya dingin banget nih. Nah, aku baca-baca lah, jadi baca-baca di komunitas gitu terkait dengan hewan berdarah dingin ini atau si kura-kura air ini, untuk kura-kura Brazil dan kura-kura Ambon teman-teman.
Singkat cerita, udah baca tapi hanya dari satu sumber nih gitu kan. Aku pakai dah tuh air hangat teman-teman ya. Jadi belum tahu suhunya berapa, belum tahu ideal suhu hangat untuk kura-kura itu gimana, berapa gitu kan. Terus treatment yang baik untuk air hangat itu gimana. Nah, aku pakailah ceritanya tuh air hangat gitu kan. Nah, bukan kura-kuranya hangat gitu kan, tapi kura-kuranya malah terkena pneumonia. Waktu itu aku belum tahu itu namanya pneumonia. Jadi kura-kuranya itu ya mangap-mangap ya, saya pneumonia gitu. Cuman waktu itu belum tahu kalau itu pneumonia. Nah, dia malah sakit gitu. Padahal setiap malam itu aku rendam dengan air hangat teman-teman. Nah, kira-kira kalian mau tahu gak sih penyebabnya kenapa gitu kura-kura itu malah bisa terkena pneumonia, padahal dia udah kita rendam dengan air hangat. Saksikan video ini sampai habis, kalau bisa jangan di skip ya, jadi biar nanti nggak ada kesalahpahaman, atau ya kalian bisa mengerti lah fungsinya dari air hangat ini teman-teman. Nah, jadi kasusnya waktu itu adalah air hangat yang aku gunakan untuk kura-kura ini itu tidak air hangat kuku teman-teman ya. Ya bahasanya sih air hangat kuku gitu, kalau di pencinta kura-kura tuh bahasanya air hangat kuku teman-teman, atau kalau kita celupin kuku ya tidak terlalu panas gitu kan, itu namanya air hangat. Nah, waktu itu aku belum tahu yang namanya air hangat kuku gitu kan. Aku ngasihnya kepanasan teman-teman, dan kesalahan waktu itu adalah aku memindahkan kura-kura langsung dari air sebelumnya ke air panas. Nah, itu nggak boleh, nanti akan aku contohkan di belakang video ya. Jadi kita nggak boleh langsung memindahkan kura-kura ke dalam air hangat jika kita baru ngambil dari kolamnya si kura-kura atau dari wadahnya kura-kura. Jadi nggak boleh kita ambil langsung kita cemplung. Sebenarnya sih daripada kalian menggunakan air hangat gitu ya, kalian menggunakan air hangat itu lebih aku sarankan kalian memang untuk menggunakan filter, atau ya membeli filter lah untuk mencegah cuaca yang tiba-tiba suhunya dingin gitu, atau lagi musim hujan gini ya, musim pancaroba naik turun. Jadi lebih baik, kalau saranku pribadi, kalian bisa menggunakan heater atau kalian bisa membeli heater. Nah, ini tuh salah satu yang aku suka jika dia menggunakan filter. Wah, menari-nari dia, sepertinya mau kawin. Yang ini jantan dan itu betina, tapi ukurannya masih kecil teman-teman, jadi belum siap, emang belum bisa untuk kawin. Tapi dia udah melting dance kalau nggak salah namanya, atau tarian tarian kebiasaan dia kalau dia mau ngajak kawin teman-teman. Nah, lanjut. Jadi kenapa aku lebih suka memakai heater teman-teman? Ya, yang pertama ya pasti kita bisa ngeset suhunya gitu ya. Jadi misalkan kita set di suhu 30 derajat ya, atau di atas 30 derajat, yang jelas jangan terlalu kepanasan juga ya. Nah, nanti ketika airnya itu suhunya kira-kira udah suhu yang kita tetapkan, maka heaternya akan otomatis mati teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa aku lebih suka memilih heater teman-teman, itu karena biasanya ya kalau misalkan heater watt kecil dengan kapasitas air yang banyak seperti ini, volume air yang banyak seperti ini, dia panasnya hanya ada di sekitar sini teman-teman ya. Jadi nggak sampai ke sini, kesininya hangat, biasanya ke daerah sininya hangat, dan panasnya akan berada di titik ini. Jadi si kura-kuranya itu akan lebih main ke arah sini kalau misalkan dia mau menghangatkan diri ya. Nah, nanti kalau misalkan dia udah merasa agak kepanasan, dia akan ke daerah sini teman-teman. Nah, kalau untuk heater sendiri memang baiknya aku sarankan gunain yang stainless daripada yang kaca ya. Alasannya kenapa? Nah, waktu itu untuk heater Sobo ini aku juga udah pernah bikinin videonya, ada di atas ini. Silakan teman-teman nonton ya. Jadi kalian bisa mempergunakan, kalau ada yang mau beli heater mungkin bisa mempergunakan di rumah. Sebenarnya sih nggak disarankan gitu kura-kura yang sehat kita kasih air
hangat gitu ya, nggak ya pokoknya nggak kita sarankan, karena dia juga bisa menurunkan imunnya dari si kura-kura. Kalau misalkan dia sehat ya udah biarin aja dia di air dingin, bukan di air dingin, maksudnya di air yang ada di kolamnya dia, yang ada di wadahnya dia gitu, daripada kita gonta-ganti atau setiap malam kita rendam dengan air hangat. Takutnya dia malah manja, bisa dibilang antibodinya manja atau imunnya dia manja, jadi nanti ketika dia kena air dingin dia bisa terkena flu teman-teman, atau bahkan bisa menuju ke pneumonia. Nah, ini adalah salah satu penyebab terbesar ya kura-kura Brazil itu terkena pneumonia, yaitu perubahan suhu yang drastis, misalkan dari dingin ke panas atau sebaliknya ya, dari panas ke tiba-tiba dingin. Karena mengingat kura-kura Brazil ini adalah hewan yang berdarah dingin teman-teman, jadi ya kalau dia sehat mah nggak usah kalian rendam gitu, apalagi misalkan setiap malam kalian ganti air hangat, kalian pakai air hangat gitu. Nah, takutnya nanti antibodi dia malah ya kita bisa bilang cemen gitu. Jadi lebih baik pakai air yang biasa aja teman-teman, atau ya air keran yang biasa ya kita gunakan. Nah, mulai dari kasus itu aku biasanya menggunakan air hangat itu hanya untuk mengobati kura-kura. Contohnya itu aku barengin dengan JKK Pro-Care gitu kan. Jadi ketika kita ngasih JKK Pro-Care itu ada baiknya sambil dijemur, atau kalau misalkan mendung kalian bisa menggunakan air hangat teman-teman. Cuma nanti treatmentnya juga yang tadi aku bilang, jangan langsung dioper dari kandang gitu ke dalam air hangat tersebut teman-teman. Nah, atau kalian mau memberikan akriflavin gitu, nah itu juga bisa gitu kan menggunakan air hangat. Sekarang kita mau coba ya gimana sih kalau memang kalian butuh banget, emang cuacanya dingin banget dan nggak punya heater di rumah, bagaimana sih cara yang baik untuk menuangkan atau memasukkan si kura-kura ini ke dalam air hangat agar suhunya dia agar badannya dia tidak kagetan terhadap suhu yang tiba-tiba berubah teman-teman. Nah, di sini akan aku kasih contoh. Di sini ada air panas ya. Jadi sebelum kalian menuangkan air panas ini ke dalam wadah ini ya, kalian ada baiknya mengecek suhu ya dari si kandang kura-kuranya. Kalian bisa cek dulu ya dengan tangan seperti ini, atau kalian juga bisa menggunakan termometer langsung di airnya. Jadi kalian bisa kira-kira lah airnya ini lagi sedingin apa gitu ya. Jadi bisa dengan tangan atau bisa menggunakan termometer langsung dicelupkan ke dalam airnya. Jadi nanti kita bisa mendapatkan perkiraan, atau kalau pakai termometer kita bisa dapat angka pasti dari temperatur di dalam airnya si kura-kura ini. Kalau misalkan kita udah bisa memperkirakan atau sudah dapat angka pasti dari temperatur airnya ini ya, atau angka dari suhu airnya ini, kita ambil si kura-kuranya, nah kita taruh dulu nih teman-teman di tempat kering seperti ini ya. Jadi kita taruh dulu di tempat yang kering seperti ini. Jika tadi sekira-kiranya air di kandangnya si kura-kura itu dingin gitu ya, atau kita udah mendapatkan temperaturnya bahwa dia dingin, nah ini kura-kuranya bisa kita pegang seperti ini teman-teman. Nah, badannya dia kira-kira masih dingin gak nih gitu ya. Jadi nunggu badannya dia sekiranya tidak dingin gitu ya, sampai benar-benar badannya netral atau badannya tidak dingin, karena baru kita angkat dari kolamnya gitu. Nah, nanti kalau sudah badannya tidak dingin atau udah rada hangat ya, nggak hangat juga sih maksudnya ya, pokoknya udah nggak sedingin ketika kita baru ngangkat dari si kolamnya, baru nanti kita akan tuangkan si air hangatnya teman-teman untuk kita racik. Suhu badannya si kura-kura udah tidak terlalu dingin gitu. Nah, sekarang kita
masukin. Nah, biasain masukin air biasa dulu teman-teman. Jadi kita masukin air biasa dulu, baru kita masukkan air hangatnya nih. Jadi kita baru masukkan air hangatnya ya. Nah, terus kita rasakan seperti ini teman-teman. Jadi kita rasakan. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, harus hangat kuku teman-teman. Jadi ya tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Nah, ini udah hangat teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan si kura-kura ini nih yang udah badannya tadi udah tidak terlalu dingin, kita taruh di air hangat. Nah, untuk mengecek apakah air ini terlalu panas atau enggak teman-teman, nanti akan ditandain dengan kura-kuranya sendiri. Jadi kura-kura itu kalau terkena panas dia akan aktif. Contohnya kalau lagi dijemur, makanya kenapa dibilang kalau lagi jemur itu bagus buat makan, karena dia akan aktif teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa diem, itu bisa kepanasan. Jadi kalian bisa tambahkan aja untuk air biasanya. Nah, terus jika kira-kira kalian akan lama untuk merendam si kura-kura ini, misalkan kalian mau pakai JKK Pro Care. JKK Pro Care itu kan efektifnya ya kurang lebih harus kita rendam itu 1 jam teman-teman. Nah, sedangkan air hangat ini kan nggak akan mungkin bertahan sampai dengan 1 jam. Nah, itu caranya gimana sih? Nah, ini jangan sampai air yang ada di dalam sini itu dingin teman-teman. Jadi jangan sampai dia berubah menjadi dingin. Jadi harus kita sering-sering cek seperti ini. Oh, ini masih hangat, ya udah diemin. Oh, nanti kira-kira udah dingin ya, udah berasa dingin. Nah, kita tambahkan lagi air hangatnya, tapi jangan sampai di sekitaran kura-kura sini. Misalkan kura-kura di sini, kita kasihnya di sini teman-teman. Kita kasih di sini, terus kita gini-giniin ya, jadi biar panas kesananya itu menyebar ya. Karena kalau misalkan dia ada di sini, kasihan ntar kura-kuranya merasa kepanasan gitu. Jadi kalau kura-kuranya ada di sini, kita berarti tuangkan airnya kembali di sini ya, jangan di sekitar kura-kuranya teman-teman. Jika dirasa sudah cukup lama atau kebutuhan kalian dalam merendam si kura-kura, nah itu jangan langsung dimasukkan ke kolam, sama kayak step yang tadi pertama ketika kita mau masukkan dia ke dalam wadah untuk direndam air hangat. Jadi kita angkat dulu ya, terus kita pindahkan lagi ke wadah kosong ya teman-teman. Nah, nanti kita pegang lagi nih. Kalau badannya dia kebalikannya dari yang awal, kalau badannya dia udah tidak hangat karena kan habis direndam di air hangat, atau badannya dia udah mulai netral, baru kita cemplungin lagi ke dalam kolamnya. Nah, sekarang badannya dia udah mulai tidak hangat ya, sudah mulai kembali normal. Nah, jadi kita akan ceburin doi ini di dalam kolam. Lupa buka kawatnya. Nah, jadi kita ceburin doi di dalam kolam. Nah, kalau kita menggunakan treatment seperti itu ya, tidak kaget dengan perubahan suhu ya, dia ya insya Allah akan sehat terus gitu. Tidak apa ya, bukan tidak mungkin terkena flu, tapi mengurangi potensi untuk dia terkena flu teman-teman. Segitu dulu video malam ini ya, itu udah aku jawab ya, tapi ini berdasarkan pribadi ya, pengalaman pribadi. Nah, kalau kalian ada pengalaman lain atau ada komentar lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita bisa lihatlah bahwa teman-teman dari kiper yang YouTuber gitu kayak Mas Galuh segala macam itu ya, kura-kuranya kolamnya ya begitu aja gitu kan, nggak pakai air hangat gitu, bahkan mereka juga nggak menggunakan heater. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat beristirahat, selamat malam. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like-nya. Tapi kalau kalian nggak suka dengan video ini, silahkan tekan tombol dislike-nya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat.
Salam tempurung. Bye bye.